Assalamualaikum sedulur semuanya. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah alamin. Untuk hari ini hari Sabtu tanggal 17 ya. Ya, mendekati tanggal 20 atau bentar lagi hari raya Idul Adha ya. Dan kebetulan untuk PPKM darurat yang sesuai rencana dari tanggal 3 sampai tanggal 20 itu sepertinya mau diperpanjang ya. Mau diperpanjang sampai akhir bulan atau sampai tanggal berapa. Nah, dengan adanya diperpanjang, rencana diperpanjang itu, ini sambil manasi mesin ya. Sambil manasi mesin yang elf yang ini. Rencana diperpanjang itu, nah ini sekalian saya mau cerita dan ya katakanlah curhat sedikit ya, tidak apa-apa. Oke, mana sih mesin ya. Jadi kalau PPKM darurat diperpanjang, dampaknya sangat terasa sekali ya, sangat berat sekali. Saya yakin tidak hanya saya, tapi teman-teman pengusaha transportasi katakanlah kecil-kecilan seperti saya ini akan berkeluh kesah ya, karena beban tanggung jawab bulanan yang kita rasakan semakin berat ya. Gimana jadinya kalau PPKM darurat diperpanjang? Sepertinya bulan ini akan tidak ada penghasilan sama sekali dan tidak ada order sama sekali. Tapi tidak apa-apa ya, karena situasinya memang lagi darurat ya, semacam itu. Tapi kalau saya melihat ya di sekitar saya sendiri ya, di sekitar saya sendiri alhamdulillah mereka pada sehat semua, sudah pada pulih semua. Meski kemarin sempat banyak yang sakit ya, saya sendiri juga merasakannya. Tapi alhamdulillah mudah teratasi ya. Sembari manasi mesin elf, saya nyoba yang ini saya panasi ya, karena sudah 5 hari nggak dipanasin. Kemarin tanggal 13, nanti manasin yang satunya itu. Kalau yang itu agak lama, jadi nanti buat jalan-jalan ya. Sembari cerita kembali soal PPKM darurat, jelas sangat berat sekali. Saya jadi merasa sedih ya, karena kemarin bulan Juni kenceng ya, alhamdulillah kenceng, dan ya cukup lumayan bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga tanggung jawab bulanan untuk kendaraan ya. Sampai di perawatannya semua tercukupi alhamdulillah. Nah, langsung adanya PPKM darurat yang dimulai tanggal 3. Seperti itu. Tapi saya rasa kenapa ya pas tanggal itu dimulai itu banyak sekali orang yang menderita sakit ya saat itu. Menderita sakit. Tapi setelah saya keliling, kebetulan teman-teman saya banyak yang sakit juga. Mereka bercerita awal mula sakitnya itu kenapa itu, ternyata hampir sama dengan saya. Itu ceritanya kehujanan, kecapean, terforsir oleh pekerjaan sehari-hari mereka. Nah, setelah itu mereka jatuh sakit dan gejalanya itu hampir sama gejalanya. Ya, ini hanya sekedar cerita sedikit ya soal
waktu itu. Dan di Jogja sempat chaos ya, saya rasa chaos, banyak rumah sakit yang penuh, banyak orang sakit ngantri ke sana di IGD. Dan bahkan teman saya sendiri yang profesinya sebagai ini apa, bengkel mobil, yang tempat saya berlangganan untuk servis elf ini ya, itu kemarin sakit dan sampai akhirnya beliau meninggal dunia di rumah sakit juga. Ya semoga aja beliau meninggal dengan husnul khotimah. Ya itu hanya sekedar cerita ya soal PPKM darurat ini. Ya pada intinya kalau diperpanjang lagi sampai akhir bulan atau bahkan sampai di Agustus, saya rasa saya berat sekali untuk menerimanya ya. Jadi pada intinya kalau dibilang menolak ya menolak, karena sekarang mulai marak banyak yang menolak untuk PPKM darurat diperpanjang. Ya karena tidak ada solusi lagi, mau gimana lagi ya. Ini solar tinggal 1 strip. Kalau PPKM darurat diperpanjang, nanti belum selesai PPKM solar akan habis ya, akan habis karena hanya dipanasin setiap 5 hari atau 1 minggu sekali dipanasin, selalu berkurang ya. Sementara tidak ada order sama sekali sampai hari ini. Dan kemarin ada sih akhir bulan, tapi akhirnya di cancel juga untuk orderannya. Ya harapan saya semoga PPKM darurat tidak diperpanjang ya, dan juga kondisi warga sekitar juga bisa pulih kembali, beraktivitas normal, selalu diberikan kesehatan tentunya, seperti itu. Karena kalau PPKM darurat diperpanjang cukup berat sekali tantangannya, sulit ya untuk menghadapinya ya. Saya yakin itu, karena kemarin teman-teman juga berkeluh kesah, seandainya diperpanjang akan semakin berat tanggungan bebannya ya. Ya itu saja cerita dari saya, atau sekedar curhatan ya. Emang karena situasinya sedang tidak asik. Oke, sekarang panasin untuk unit elf yang ini. Jadi sambil jalan-jalan. Nah, startnya agak berat, lama nggak dihidupkan. Nanti saya pakai jalan-jalan. Udah lewat sana nih. Karena awal-awal dulu sudah ya kita merasakan PSBB ya. Kalau dulu PSBB, sekarang PPKM darurat. Sekarang PPKM darurat yang dimana lebih ketat lagi ya untuk aturannya ya, beda dengan PSBB dulu.
Meski dulu PSBB kita sudah nggak jalan berbulan-bulan. Jadi dulu istilahnya kita puasanya cukup lama ya, puasa order cukup lama. Terus kemarin tidak diberlakukan PPKM darurat, cukup lumayan ya, kita bisa bekerja normal, jalan terus. Pokoknya kalau kita bekerja otomatis kita bisa memenuhi kebutuhan baik rumah tangga, keperluan perawatan kendaraan, dan juga yang jelas tanggung jawab untuk karena tidak semuanya kendaraan itu ada yang sudah cash ya. Nah kebetulan kalau punya saya ini, jadi saya nggak menutup-nutupi, kendaraan saya ini tetap punya tanggungan beban bulanan ya. Tanggungan beban bulanan itu kebetulan saya punya, sejak awal itu usahanya saya ngambil KUR, kredit usaha rakyat ya. Jadi saya punya beban bulanan, tapi ya mau gimana lagi, karena situasi otomatis beban bulanan ini sementara masih saya tahan dulu ya. Padahal kalau tidak ada aturan ya alhamdulillah beban bulanan itu tetap bisa tercukupi dan bahkan cukup lah, tidak sulit ya.